Halo, perkenalkan nama saya Nimade Dwi Lestari dengan NIM 2020312444 dari jurusan Teknik Informatika, Institut Teknologi PLN. Nah, di sini saya akan membawakan mata kuliah komunikasi data, yaitu menjelaskan beberapa. Yang pertama itu media transmisi, di mana yaitu sebuah jaringan komputer yang memerlukan media transmisi untuk menghubungkan satu komputer terminal dengan komputer terminal lainnya. Nah, di mana melalui media transmisi ini, informasi dan data akan dialirkan sehingga membentuk jaringan komunikasi antar komputer. Selanjutnya itu EIA atau TIA, di mana EIA merupakan kepanjangan dari Electronic Industry Alliances. Nah, dan TIA merupakan sinonim atau kepanjangan dari Telecommunication Industry Association. Nah, yang dimaksud itu adalah merupakan standarisasi internasional atau struktur kabel untuk telekomunikasi. Kabel yang sering kita temui adalah jenis UTP dan SFTP. Nah, berikut juga ada contoh kabel UTP dan STP dapat dilihat pada layar. Nah, selanjutnya penjelasan tentang 568B dan 568A, di mana urutan kabel 568B yaitu ada putih orange, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, dan coklat. Nah, di urutan 568A itu putih hijau, putih orange, putih biru, orange, putih coklat, dan coklat. Nah, berikut juga ada contoh gambar di layar berikut ini. Nah, selanjutnya standar perkabelan dengan konektor RJ45. Di mana yaitu merupakan standar internasional perkabelan dengan jack RJ45 dan kabel UTP dan STP kategori 35 dan 6. Nah, di mana 4 twisted pair yang digunakan dalam teknologi internet dan PAPX. Dua standar A dan B digunakan untuk urutan converter kabel, ujung satu dengan standar A dan ujung dengan standar B. Nah, selanjutnya itu urutannya, di mana urutannya itu putih hijau, hijau putih oranye, biru putih biru, oranye putih coklat dan coklat. Nah, dan selanjutnya juga yang B itu putih orange, oranye putih hijau, biru putih biru, hijau putih coklat dan coklat. Nah, biasanya itu digunakan untuk interkomunika antar hardware maupun antar jaringan, di mana penggunaan susuran yang lain diperbolehkan namun harus memenuhi kriteria pada nomor 3 dan seterusnya. Nah, pin 1 dan 2 dalam internet itu digunakan sebagai TX, di mana untuk menghindari intervensi maka harus dijadikan satu file yang biasanya putih orange atau putih hijau dan hijau. Nah, untuk memenuhi kebutuhan elektris dalam protokol high speed LAN. Selanjutnya itu ada pin 3 dan 6, di mana dalam internet digunakan sebagai RX. Untuk menghindari referensi maka harus dijadikan satu file. Nah, biasanya itu putih orange atau putih hijau-hijau. Nah, selanjutnya itu pin 45. Nah, di mana juga disebutkan bahwa itu the central two pins, di mana digunakan untuk membawa sinyal telepon. Nah, atau sinyal suara yang standar telekomunikasinya, bahkan RJ11 bisa dimasukkan ke port RJ45. Nah, selanjutnya itu ada pin 78, di mana biasanya digunakan untuk teknologi power over internet PoE, yaitu untuk meningkatkan power pada perangkatan VoIP, Wireless LAN Access Point, webcam, internet, hubungan komputer, perangkat lain yang tidak mungkin untuk memberikan suplai power secara terpisah. Nah, selanjutnya itu serat optik. Nah, di mana apa sih yang dimaksud dengan serat optik? Nah, serat optik itu adalah salah satu media transmisi yang mampu menyalurkan data dengan kapasitas besar dengan kehandalan tinggi, di mana kehandalan serat optik itu diperoleh karena serat optik menggunakan gelombang optik atau cahaya laser. Nah, sebagai gelombang pembawaannya. Dengan berbeda dengan media transmisi lainnya, itu menggunakan sinyal listrik yang menghambat melalui kabel sebagai pembawa sinyal, di mana penyaluran informasi pada serat optik dibawakan oleh sinyal digital yang dirambatkan dalam bentuk gelombang cahaya. Gelombang cahaya dapat membawa informasi lebih banyak, kapasitas besar dengan kecepatan transfer data mampu melakukan serat optik ini dapat mencapai 200
Mbps atau 200 Gbps. Nah, suatu nilai sangat fantastis. Melalui serat optik ini juga itu menjamin keamanan data yang sedang ditransmisikan dari upaya pencurian data maupun pemotongan data di tengah jalan. Yang terakhir nih, saya akan membahas transmisi nirkabel. Transmisi nirkabel itu adalah bidang disiplin yang berkaitan dengan komunikasi antar sistem komputer tanpa menggunakan kabel. Nah, di mana jaringan nirkabel ini sering dipakai untuk jaringan komputer baik pada jarak yang dekat maupun pada jarak jauh. Bidang ini erat hubungannya dengan bidang telekomunikasi, teknologi informasi, dan teknik komputer. Jenis jaringan yang populer dan kategori jaringan nirkabel itu meliputi ada jaringan kawasan loker nirkabel dan WiFi menghubungkan satu sistem komputer dengan sistem yang lainnya dan dapat digunakan beberapa macam media transmisi tanpa kabel seperti gelombang radio, gelombang mikro maupun cahaya inframerah. Nah, mungkin segitu saja yang bisa saya dapat jelaskan. Mungkin ada salah kata dan penyampaian dari materinya dan saya ucapkan terima kasih.